Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisha Amira Putri dari kelas 9B. Saya akan mempresentasikan PPKN bab 1 tentang dinamika Pancasila. Tugas PPKN bab 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan negara diliputi oleh kekacauan, dan kondisi sosial budaya berada dalam masa peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Periode masa Orde Lama, tahun 1945 sampai 1950, tahun 1950 sampai 1959, tahun 1959 sampai 1966. Masa Orde Baru, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI dan digantikan dengan era yang dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila di bawah pimpinan Presiden. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban super semar, Mundar MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Kesimpulannya adalah pada masa Orde Baru tidak ada perbedaan dengan Orde Lama, sama-sama bersifat otoriter. Masa Reformasi. Setelah lengsernya Presiden Soeharto, muncullah era baru yang dinamakan masa Reformasi. Dengan adanya masa ini diharapkan penerapan Pancasila tidak ada lagi penyelewengan kekuasaan. Pada masa ini tidak lagi muncul pemberontakan untuk mengganti Pancasila, namun muncul masalah lainnya, yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Kebebasan ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah kebebasan masyarakat dalam berekspresi dijamin oleh pemerintah. Namun dampak negatifnya pun banyak. Contohnya adalah pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya. Pancasila sendiri berisi 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa, dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.